Baik, selamat siang Bapak David Cahyana dan seluruh stakeholders dan semua teman-teman ESPM yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama beberapa bulan ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami, saya sendiri Bapak Gudata sebagai Project Manager, lalu ada Albertus Aga, Rian Ferdinand, Muhammad Alvin Versa, Nathanael, dan Dudi Nurdiansah dengan roles sebagai berikut. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang description project kami. Kami mengembangkan fitur masakin dikarenakan adanya keinginan dari Sayurbox untuk menambah revenue mereka dari potensial market adanya wanita karir dan mahasiswa yang malah satu tidak sempat memasak. Lalu seperti customer request, itu karyawan swasta dan mahasiswa yang mengeluhkan mereka tidak bisa memasak masak yang diinginkan apabila setelah membeli sayur dari Sayurbox. Lalu ada beberapa teknologi advance dan semua peraturan yang dibutuhkan saat proyek ini berlangsung. Nah, selanjutnya kami menandatangani agreement dengan PT Kreasi Nostra Mandiri selaku pemilik dari brand Cyberbox. Nah, di mana Amanda Susanti Cole sebagai pihak pertama selaku founder of Cyberbox dan saya project manager sebagai pihak kedua. Nah, dalam agreement ini ditandatangani berbagai macam pasal yang mewajibkan seluruh pihak mentaati selama proyek itu berlangsung dan setelah proyek itu berlangsung. Nah, dalam pasal pertama ada kompensasi yang wajib dibayarkan kepada kami tim proyek. Selanjutnya ada pasal-pasal lain yang mengharuskan project manager mematuhi dan mencapai tugas-tugas yang dilakukan. Nah, seperti ada kompensasi apabila aplikasi error dan sebagainya, lalu pembayaran gaji, dan lainnya. Selanjutnya ada enterprise environmental factors. Ada beberapa poin yang harus terpenuhi seperti government or industry standards, yaitu seperti fitur yang telah dikembangkan harus dapat digunakan untuk menampung jumlah data pesanan yang besar pada saat yang bersamaan. Lalu selanjutnya ada legal and regulatory requirement and constraints, yaitu seperti lisensi dan perizinan, regulasi keamanan makanan, privasi data, dan juga pajak. Selanjutnya ada marketplace condition, lalu ada organizational culture dan and political climate, lalu ada organizational governance framework, dan yang terakhir stakeholders expectation and risk result. Lalu selanjutnya kita masuk pada organizational process asset, itu ada polisi dan polisi nomor 1 tentang sistem manajemen terintegrasi. Yang pertama seperti mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sistem manajemen terintegrasi sebagai persyaratan minimum dan mendukung pengembangan serta pengendalian sistem manajemen terintegrasi. Selanjutnya ada polisi nomor 2 tentang kesehatan dan keselamatan, seperti menjamin kesehatan dan keselamatan kerja seluruh pekerja di tempat kerja. Lalu ada standard of procedures, itu ada sub nomor 1 tentang manajemen project, sub nomor 2 tentang fitur and system design, dan sub nomor 3 tentang quality control. Lalu kita masuk pada bisnis proses, yaitu ada analisis kebutuhan, perencanaan, desain, implementasi, pengujian, peluncuran, dan yang terakhir pemeliharaan. Project Scope. Pada Project Scope ini kita melakukan selama 100 hari. Project Scope ini tugas-tugasnya terdiri dari Jumpa Bambang sebagai Project Manager, Quality Assurance, Muhammad Alvin sebagai System Analyst, Ren Ferdinand sebagai System Design, Albertus Sarga sebagai Programmer, Yudi Nurdiansyah sebagai User Experience Expert, dan terakhir Nathanael Haryadi sebagai System Assurance. Work Breakdown Structure adalah proses utama dalam SDLC. Pada pengembangan fitur aplikasi Cyberbox terdiri dari yang pertama ada perencanaan proyek, menetapkan tujuan proyek, mendefinisikan kebutuhan developer, menetapkan anggaran dan jadwal proyek, mengidentifikasikan risiko dan rencana mitigasi, membuat rencana manajemen proyek. Yang kedua ada kebutuhan basis, melakukan survei kebutuhan dari user, menentukan fitur dan fungsi yang diinginkan, membuat daftar persyaratan dan spesifikasi teknis, menentukan persyaratan pengujian, dan mengembangkan prototype atau mock-up UI/UX. Yang ketiga ada desain dan pengembangan. Yang pertama menentukan alur kerja dan algoritma pada fitur baru, membangun arsitektur dan desain fitur aplikasi, melakukan coding aplikasi, dan melakukan pengujian di bagi. Yang keempat, implementasi dan kemudian menetapkan aplikasi ke dalam lingkungan produksi, menguji dengan persyaratan pengujian yang ditetapkan dan melakukan dibagi atau perbaikan bug. Dan yang kelima adalah peluncuran fitur, yaitu meluncurkan fitur aplikasi ke user. Selanjutnya work package, ini salah satu set aktivitas yang saling berhubungan. Di sini saya jabarkan
tugas-tugas yang dilakukan selama di WBS ini. Pada pelancaran proyek kita melakukan rapat dengan user, menentukan kebutuhan user, membuat project definition inisiasi, dan membuat project charter. Di sini ada 6 fase. Di sini ada 6 fase kebutuhan masing-masing. Nah, silahkan sendiri ya. Selanjutnya requirement management plan. Di sini kita mengambilkan budget project dari project kami. Ada project manager, system design, system analyst, programmer, system assurance, user experience expert, quality assurance. Ya, total resource-nya $102.420. Selanjutnya ada kebutuhan lainnya, yaitu virtual private server, Asana Premium, dan meeting online tool. Total manajemennya $3.363, sehingga total budget yang dibutuhkan adalah $105.783. Baik, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan schedule management plan. Di dalam schedule management plan, terdapat planning package yang berisi rincian tentang tugas atau aktivitas yang harus dilakukan dalam proyek, serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Terdapat beberapa kriteria yang perlu direncanakan seperti work scope, work completion, dan penjadwalan dari masing-masing tugas yang dikerjakan. Di dalam planning package ini terdapat aktivitas yang berasal dari work breakdown structure atau WBS yang telah dijelaskan tadi. Dengan fase pertama yaitu perencanaan proyek dengan total durasi yaitu 7 hari, yang dimulai pada tanggal 8 Maret 2023 dan selesai pada tanggal 16 Maret 2023. Dan untuk durasi perharinya yaitu dimulai pada jam 8 pagi sampai 5 sore, yang dikerjakan oleh seluruh anggota tim project. Kemudian untuk fase kedua yaitu analisis kebutuhan dengan durasi 31 hari, yang dimulai pada 17 Maret 2023 sampai 28 April 2023. Dan untuk fase ketiga yaitu desain dan pengembangan dengan durasi 45 hari yang dimulai pada tanggal 29 April 2023 sampai 30 Juni 2023. Dan kemudian untuk fase keempat yaitu implementasi dan pengujian dengan durasi 8 hari yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2023 sampai 12 Juli 2023. Dan untuk fase terakhir yaitu peluncuran dan pemeliharaan yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2023 sampai 13 Juli 2023. Kemudian ini adalah schedule-nya, di mana garis hitam melambangkan total durasi dari satu fase, dan yang garis biru ini adalah subaktivitas dari fase tersebut. Selanjutnya masuk ke pembahasan parametric project cost estimation, yang merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan biaya sebuah proyek berdasarkan sekumpulan parameter atau variabel seperti durasi, resource yang dibutuhkan, dan data expense atau pengeluaran yang dibutuhkan. Kami membaginya menjadi dua, yaitu product expense yang ini, yang digunakan untuk memenuhi barang dan jasa yang diperlukan selama proyek, dan labor expense, yaitu pengeluaran untuk keperluan gaji karyawan atau tim project. Pada product expense, barang dan jasa yang diperlukan yaitu advertising campaign pada 5 media dengan cost per unit yaitu $325, sehingga totalnya adalah 1.625. Kemudian materi 10.000 untuk keperluan pengesahan dokumen yang berjumlah 10, dengan biaya per unit yaitu $0,9, maka totalnya adalah $9. Demikian juga dengan paper printer, ink RGB, dan sewa handphone untuk testing, maka untuk keseluruhan total product expense adalah $2.069. Kemudian untuk labor expense yang terdiri dari job anggota tim project, kuantitas dan jumlah gaji yang diterima pada durasi pekerjaan tiap anggota tim project. Sebagai contoh di sini tim project manager dengan gaji 300 per hour selama 152 jam, maka total cost yang dibutuhkan adalah 45.600. Demikian juga dengan anggota tim yang lain, tinggal dikalikan saja besaran gaji dengan dikalikan cost per unit, maka didapatkan total labor expense adalah $90.240. Kemudian ini adalah strategi cost estimation yang kami gunakan, yaitu 3-point cost estimate skenario, di mana setiap aktivitas dalam WBS diestimasikan ke dalam 3 skenario, yaitu base case, realistic, dan worst case, yang dilakukan untuk mengantisipasi jikalau terjadi resiko dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Pada aktivitas pertama, dalam perencanaan proyek, yaitu menetapkan tujuan dan lingkup proyek yang dilakukan oleh project manager untuk nilai yang dapat pada base case, realistic, dan worst case merupakan perkalian untuk estimated duration untuk 3 skenario tersebut dikali dengan besaran gaji. Sebagai contoh, project manager itu memiliki gaji $300. Dari sini $300 per hour dikalikan dengan estimated duration, misalnya base case itu 7 jam, maka menjadi expense sebesar $2.100. Begitupun juga dengan realistic dan worst case, tinggal dikalikan saja durasinya dengan besaran gaji. Apabila terdapat beberapa anggota tim lain yang terlibat dalam aktivitas yang sama, maka expense yang dikeluarkan adalah penjumlahan dari cost estimate dari anggota tim yang bersangkutan. Selanjutnya adalah activity cost estimate, adalah proses untuk memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan suatu aktivitas dalam proyek. Proses ini melakukan identifikasi penilaian semua elemen biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut, termasuk bahan, tenaga kerja, peralatan, jasa, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya. Pada tabel ini, WBS ID adalah kode untuk aktivitas yang dilaksanakan, misalnya 111 adalah aktivitas menetapkan tujuan dan lingkup proyek, dan resource yang terlibat adalah project manager selama 9 jam,
dengan direct cost-nya yaitu labor expense untuk project manager yaitu 300 dikali 9 jam yaitu $2.700. Nah, sedangkan reserve itu adalah dana cadangan yang dipersiapkan apabila skenario yang terjadi adalah worst case, yaitu sebesar $540. Maka cost estimate-nya adalah $3.600. Maka kami mendefinisikan estimate cost range-nya yaitu pada angka 2.640 sampai $4.140. Yang mana metode cost estimate yang kami pakai yaitu 3 point yang sudah kami bahas sebelumnya. Sedangkan untuk assumption dan constraint yaitu batasan di mana aktivitas tersebut harus menerima approval dari resource yang bersangkutan. Pada aktivitas 1.1.2 yaitu harus ada approval dari manajer. Kemudian untuk confidence level adalah seberapa yakin skenario tersebut akan berhasil, yang ada pada skala 1 sampai 10 di mana 1 artinya tidak yakin dan 10 artinya sangat yakin. Selanjutnya masuk pada IT Project Cost Estimation yang terdiri dari 5 fase. Fase pertama terdiri dari 5 aktivitas, yaitu menetapkan tujuan dari proyek, mendefinisikan kebutuhan developer, menetapkan anggaran dan jadwal, mengidentifikasi risiko dan rencana mitigasi, serta membuat rencana manajemen proyek yang dilakukan dalam 50 jam dengan total cost $17.422. Lalu fase kedua, melakukan survei kebutuhan user, menentukan fitur dan fungsi, membuat daftar persyaratan dan spesifikasi teknis, menentukan persyaratan pengujian, serta mengembangkan prototipe atau mockup aplikasi yang dilakukan dalam 271 jam dengan biaya $10.327. Lalu fase ketiga, menentukan alur kerja dan algoritma pada fitur baru, membangun arsitektur dan desain fitur aplikasi, coding, dan pengujian dan debugging yang dilakukan dalam 398 jam dengan total biaya $64.478. Lalu fase keempat, menerapkan aplikasi dalam lingkungan produksi, menguji dengan persyaratan pengujian, dan melakukan debugging dan perbaikan bug dengan total cost $20.533. Lalu fase terakhir meluncurkan fitur aplikasi ke user dengan cost $2.800. Lalu untuk project cost control, untuk resources, budget cost-nya adalah $89.970 dan actual cost-nya adalah $99.270 yang membuatnya over sebanyak $9.300 yang dikarenakan kerja lembur ataupun menyewa ahli tambahan. Lalu selanjutnya untuk tools yang di budget adalah $3.363 dan actualnya $3.033 sehingga membuatnya under $330. Lalu untuk other products total budgetnya $2.069, lalu actual cost-nya $2.268 sehingga membuatnya over $199. Jadi untuk semuanya budgetnya adalah $95.402 dan actualnya adalah $104.571 sehingga over $9.169. Lalu untuk project cost schedule, ini adalah pengeluaran selama timeline dari project. Jadi untuk bulan Maret dikeluarkan biaya sebesar $54.873 yang dikeluarkan pada minggu kedua. Lalu untuk April dikeluarkan total 2.316 pada minggu kedua dikeluarkan $21 dan minggu terakhir 2.295. Lalu untuk bulan Mei dikeluarkan $21 pada minggu kedua dan 29.871 pada minggu terakhir sehingga totalnya 29.892. Pada bulan Juli dikeluarkan 19.854 pada minggu kedua. Lalu masuk pada quality management plan. Yang pertama adalah check sheet. Check sheet berfungsi untuk mencatat berbagai kecacatan dalam aplikasi selama proses pengujian. Dilihat dari check sheet ini, error yang paling banyak terjadi adalah fault or failure within the source code or operating environment of the software, dan juga bugs in system application. Lalu masuk pada fishbone diagram. Fishbone diagram menjelaskan berbagai alasan suatu masalah dapat terjadi. Untuk yang pertama, fitur masaknya tidak sesuai ekspektasi dapat terjadi misalnya karena kekurangan tenaga kerja atau server down dan buruknya kualitas perangkat server. Lalu untuk masalah fail to access system dapat disebabkan koneksi internet yang kurang stabil, memerlukan biaya yang cukup besar saat melakukan maintenance, atau server sedang down. Lalu untuk error fail to order system dapat terjadi karena server sedang down, koneksi yang buruk, testing belum selesai, atau desain yang tidak user friendly. Lalu untuk error fail to display user interface dapat terjadi karena ada peretasan atau tidak kompatibel dengan sistem dari aplikasi, adanya bug, dan terdapat kegagalan komunikasi antara programmer dan UI UX designer. Oke, berikutnya kita masuk ke Communication Management Plan yang merupakan sebuah rencana yang dibuat untuk mengatur dan mengelola komunikasi dalam proyek tersebut.
Communication Management Plan pada pengembangan fitur masakin pada Sandbox ada sebagai berikut. Info yang dapat dikirim yaitu info kemajuan dan kinerja proyek sehubungan dengan jadwal dan anggaran dengan penerima project team eksekutif sponsor. Kemudian yang kedua yaitu status proyek dengan penerima project planner, info director, dan project manager. Info ketiga yaitu agenda atau events dengan penerima project team. Info keempat pembaruan timeline persyaratan untuk proyek anggaran maksimum dengan penerima project team eksekutif sponsor. Info yang kelima yaitu update proyek dengan penerima project manager. Info yang keenam yaitu rescoping proyek dengan penerima project team eksekutif sponsor. Info yang ketujuh yaitu review desain UX dengan penerima project sponsor. Dan info ke-8 yaitu jaminan kepatuhan terhadap aturan dewan dengan penerima project manager. Berikutnya kita masuk ke risk management plan, yaitu merupakan sebuah rencana yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan proyek tersebut. Berikut merupakan risk management plan pada pengembangan fitur masakin pada Sandbox. Yang pertama ada tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh klien, dengan konsekuensi klien tidak puas dan perlu penambah biaya untuk memperbaiki hasil proyek. Dengan risk control strategi itu perlu adanya komunikasi yang jelas dan teratur antara pengembang dan klien. Risk yang kedua itu terdapat keamanan yang buruk dalam aplikasi fitur masakin. Dengan konsekuensi data pengguna dapat disalahgunakan atau diretas. Dengan risk control strategi itu melakukan audit keamanan rutin, menggunakan teknologi dan sistem keamanan yang memadai, melakukan pelatihan keamanan untuk pengembang dan pengguna aplikasi fitur masakin, dan menerapkan prosedur keamanan yang ketat dalam pengelolaan data pengguna. Terus yang ketiga yaitu kesalahan dalam integrasi aplikasi dapat menyebabkan data pesanan hilang, rusak atau hilang. Dengan konsekuensi hilangnya data pengguna atau perusahaan pada data. Risk control strateginya yaitu melakukan uji coba terhadap aplikasi fitur masakin sebelum diluncurkan dan melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala. Risk yang keempat itu tidak semua versi sistem atau aplikasi bisa terintegrasi dengan sempurna dalam fitur aplikasi masakin. Konsekuensinya adalah customer tidak bisa mengakses fitur masakin. Dengan risk control strategi itu perlu dilakukan uji coba dan analisis mendalam terhadap aplikasi sistem atau aplikasi akan diintegrasikan dengan fitur masakin. Risk yang kelima yaitu pembaruan aplikasi memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Konsekuensinya itu customer tidak dapat menggunakan fitur masakin tepat waktu dan maksimal. Risk control strateginya yaitu penerapan pengujian yang ketat sebelum dan setelah integrasi aplikasi. Risk yang keenam itu terjadinya gangguan pada sistem pada saat pengembangan yang mengakibatkan aplikasi fitur masakin tidak dapat diakses. Konsekuensinya itu tidak dapat mengakses fitur masakin dan gangguan pada aktivitas perusahaan. Risk control strateginya itu melakukan pemantauan dan pemeliharaan sistem server dan jaringan secara rutin. Terus yang ketujuh itu ketidakpuasan pengguna dalam menggunakan fitur aplikasi masakin. Konsekuensinya adalah pengguna beralih ke aplikasi lain atau kembali ke cara yang lama. Risk control strateginya itu meningkatkan keterampilan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi dan merekrut lebih banyak anggota. Risk yang ke-8 yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam mengembangkan dan memelihara fitur aplikasi masakin. Konsekuensinya adalah pengembangan dan pemeliharaan fitur masakin tidak optimal. Risk control strateginya itu perlu dilakukan uji coba dan analisis mendalam terhadap sistem atau aplikasi yang akan diintegrasikan dengan fitur masakin. Risk yang ke-9 yaitu fitur masakin menimbulkan penurunan kinerja pada keseluruhan aplikasi Sandbox. Konsekuensinya yaitu dapat mengakibatkan gangguan atau melambatnya di device customer. Risk control strateginya yaitu evaluasi secara menyeluruh dampak dari fitur masakin terhadap kinerja aplikasi, melakukan pengujian dan profiling, dan memeriksa apakah ada bagian kode yang membutuhkan optimisasi. Risk yang ke-10 yaitu tidak semua fitur dalam aplikasi menjadi dapat digunakan dengan semestinya. Konsekuensinya adalah pengguna tidak dapat mengakses fitur-fitur tertentu dalam aplikasi fitur masakin. Risk control strateginya yaitu tim pengembang aplikasi fitur masakin harus berkomunikasi secara rutin dengan pihak perusahaan. Berikutnya kita masuk ke risk probability quadrant, yaitu sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis risiko-risiko proyek berdasarkan tingkat probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap proyek. Berikut merupakan risk probability quadrant untuk pengembangan fitur masakin pada aplikasi Sandbox dengan keterangan warna hijau itu yaitu risk yang dapat diabaikan, warna hijau muda yaitu risiko yang memerlukan perhatian, risiko yang berwarna kuning yaitu risiko yang memerlukan analisis dan investigasi lebih lanjut. Warna oranye merupakan risiko yang memerlukan kontrol penuh dan asesmen. Warna merah merupakan risiko yang memerlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan terhadap konsekuensi yang dapat terjadi. Berikutnya kita masuk ke expected monetary value atau ENV calculation for risk control. Adalah metode yang digunakan untuk mengukur nilai moneter yang diharapkan dari pengendalian risiko. Berikut merupakan ENV calculation for risk control untuk pengembangan fitur masakin pada aplikasi Sandbox. Total ENV yang dibutuhkan adalah sebesar $4.849. Berikut kita masuk ke procurement management plan, yaitu merupakan sebuah rencana yang dibuat untuk mengatur dan mengelola pengadaan sumber daya yang diperlukan dalam proyek tersebut. Berikut merupakan procurement management plan pada pengembangan fitur rumah sakit pada aplikasi Sandbox. Yang pertama ada fase 1, itu perencanaan proyek membutuhkan barang materai 10.000 dengan sebanyak 10 lembar dengan total harga $10, kertas sebanyak 2 rim dengan total harga $6, printer ink RGB sebanyak 3 unit dengan total harga $27, meeting online tools dalam jangka waktu 3 bulan dengan total harga $30,
virtual private server dalam jangka waktu 90 hari dengan total harga $2.970. Pada fase 2, barang yang dibutuhkan adalah Google Fonts sebanyak 1 kali dengan total harga $0. Pada fase 3, barang yang dibutuhkan adalah virtual private server, software Adobe Photoshop dalam jangka waktu 6 bulan sebanyak $0, IDE dengan aplikasi Visual Studio Code dan Android Studio jangka waktu 6 bulan sebanyak $0, handphone pen sebanyak 15 unit dengan total $600, Postman Tester jangka waktu 2 bulan sebanyak $0. Berikutnya pada fase keempat, barang yang dibutuhkan adalah virtual private server dan handphone pen. Pada fase 5, barang yang dibutuhkan adalah software buku panduan pengguna sebanyak 1 buah dengan total harga 0, upgrade fitur aplikasi Firebox pada Android dan Apple dengan waktu setahun dengan total harga 0, advertising campaign sebanyak 5 media dengan total harga $1.625. Total harga procurement management plan pada pengembangan fitur Masaki pada aplikasi Firebox adalah $5.268. Nah, setelah semua tahapan dari project ini dilangsungkan, maka saya sendiri, project manager, akan membuat laporan akhir dari hasil pengembangan fitur aplikasi Firebox dalam dokumen project closure. Nah, dari setiap tahapan tugas dalam work breakdown structure, saya nyatakan telah selesai dengan target 100 hari dipenuhi. Seperti halnya yang pertama ini, membentuk tim project diselesaikan pada tanggal yang telah direncanakan dengan beberapa komentar yang dapat dilihat. Semuanya selesai pada target tanggal yang telah ditetapkan. Nah, adapun pembelajaran yang kami dapatkan saat melakukan proyek ini, yang pertama adalah membangun kualitas keberagaman produk sayuran yang ditawarkan oleh Firebox. Selanjutnya juga memperluas jaringan rumah makan yang dapat diintegrasikan dalam fitur aplikasi, platform aplikasi yang sudah teruji dan dikenal pasar, dan lain sebagainya. Beberapa kekurangannya dari hasil proyek kami adalah tantangan untuk mengintegrasikan sistem logistik dan pengiriman antar Firebox dan rumah makan yang telah kami selesaikan. Lalu ada beberapa opportunity saat kami menghasilkan proyek ini, yaitu meningkatkan permintaan masyarakat akan layanan mengantarkan makanan sehat dan segar, dan membangun kemitraan strategis dengan restoran ternama untuk meningkatkan citra merek dan kepercayaan konsumen. Lalu ada threats saat kami melakukan proyek ini, yaitu ada masalah pengiriman dan logistik yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan. Dan lalu tuntutan regulasi yang berkaitan antara standar kebersihan, keamanan pangan, dan pengiriman makanan yang dapat mempengaruhi operasional kualitas pelayanan. Nah, saya sebagai project manager kelompok 3 ingin mengucapkan saya menutup project ini dengan closing statement. Saya berterima kasih pada Bapak David Cahyana sebagai client director kami dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam project ini. Proyek ini memakan waktu selama 4 bulan dan menghabiskan dana sebesar $100.471 dengan rincian budget telah dijelaskan dalam project management plan. Nah, selanjutnya saya tanda tangani. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah percaya kepada kami untuk melakukan proyek pengembangan fitur aplikasi Firebox. Saya ucapkan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.